Selamat datang di Puskesmas Ngaklik 1. Pada kesempatan kali ini, mari kita simak penjelasan tentang penyakit TBC dan juga cara pencegahannya. Apa itu tuberkulosis? Tuberkulosis atau TBC, atau biasa dikenal dengan sebutan paru-paru basah, merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. TBC ini bukan penyakit keturunan dan dapat menyerang paru, tetapi bisa juga dapat mengenai organ tubuh lain seperti selaput otak, usus, kelenjar getah bening, ginjal, tulang, dan juga kulit. Bagaimana sih cara penularan TBC? TBC dapat ditularkan melalui udara dari pasien TBC ke orang-orang yang berada di sekitarnya. Karena bakteri TBC ini dapat bertahan di udara selama beberapa jam. Namun, bakteri TBC tidak dapat menular melalui perlengkapan sehari-hari yang digunakan oleh pasien, asalkan perlengkapan tersebut dicuci dengan bersih dan baik. Apa yang terjadi jika seseorang kontak erat dengan pasien TBC? Orang yang kontak erat dengan pasien TBC akan berisiko untuk menghirup bakteri TBC dan ada 3 kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pertama, jika memiliki daya tahan yang baik, maka bakteri yang masuk akan dihilangkan oleh sistem kekebalan tubuh sehingga orang tersebut tidak terkena TBC. Kemungkinan kedua, bisa terjadi kondisi yang disebut infeksi laten TBC. Dalam kondisi ini, bakteri yang masuk akan dalam kondisi tidur sehingga bakteri tersebut tidak menimbulkan penyakit. Yang ketiga, jika daya tahan tubuh tidak baik, maka bakteri TBC akan menyerang dan menimbulkan sakit TBC. Siapa saja sih yang perlu diberikan obat pencegahan TBC? Jadi, TBT ini diberikan kepada orang-orang yang tidak sakit TBC, seperti orang-orang yang kontak serumah dengan pasien, orang dengan HIV atau AIDS, dan juga orang dengan faktor resiko. Ini merupakan salah satu contoh, yaitu ada seorang anak yang kontak erat dengan pasien TBC dan tidak mendapatkan obat pencegahan. Anak ini berumur 14 bulan, ibunya sakit TBC paru dan sedang dalam pengobatan bulan ke-6. Tetapi, anaknya tidak mendapatkan obat pencegahan, maka anak mengalami demam dan batuk selama 1 bulan. Anak tersebut sudah dibawa ke dokter, namun kondisinya belum membaik. Akhirnya, anak tersebut sesak nafas dan dibawa ke rumah sakit. Ternyata, kondisinya sudah cukup berat dan harus dirawat di ICU, serta memerlukan alat bantu pernafasan. Mengapa TBT itu penting? TBT perlu diberikan untuk mencegah terjadinya sakit TBC. Jika kita bisa mencegah terjadinya sakit TBC, maka akan mengurangi sumber penularan dan juga dapat mencegah penularan selanjutnya. Dengan demikian, ini akan membantu menghilangkan TBC dari masyarakat. Saat ini, di Indonesia tersedia 4 macam pilihan TBT. Yang pertama yaitu 6H, berisi INH yang diminum setiap hari selama 6 bulan. Kedua, ada 3HR, berisi INH dan rifampicin, diminum setiap hari selama 3 bulan. Ketiga, ada 3HP, berisi INH dan rifapentin, diminum seminggu sekali selama 3 bulan. Kemudian yang keempat, ada LFX dan E, diminum setiap hari selama 6 bulan untuk anak yang kontak erat dengan pasien TBRO. Seluruh panduan obat tersebut mempunyai efek yang sama. Bedanya hanya dalam lama pemberian dan frekuensi minum obatnya. Bagaimana cara minum obat TBT? Obat ini harus diminum secara teratur pada waktu yang sama dan pada saat perut kosong. TBT ini harus tetap diminum sampai batas waktu yang ditentukan. Apa itu PMO? PMO atau pengawas menelan obat merupakan kunci keberhasilan pemberian TBT. PMO ini seseorang yang sukarela untuk membantu memastikan bahwa pasien dapat minum obat sesuai dengan dosis, frekuensi, dan lama pemberian obat yang disarankan oleh dokter. Siapa saja sih yang bisa menjadi PMO? Sebaiknya yang menjadi PMO itu merupakan anggota keluarga atau kerabat dekat yang tinggal di sekitar rumah. Atau bisa juga oleh petugas kesehatan, kader kesehatan, tim penggerak PKK atau tokoh masyarakat dan juga tokoh agama. Tugas PMO yaitu memberikan dorongan atau dukungan moral dan mengawasi pasien agar mau minum obat atau berobat secara teratur sesuai petunjuk dokter. Kemudian, mengingatkan untuk kontrol dan mengambil obat sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh dokter, serta
menemukan dan mengenali keluhan-keluhan akibat efek samping obat dan gejala-gejala TBC. Kontrol ke puskesmas perlu dilakukan untuk memonitor kondisi orang yang minum TPT. Hal-hal yang akan dipantau yaitu ketaatan minum obat, ada tidaknya efek samping obat, ada tidaknya gejala TBC seperti batuk, batuk berdahak, demam, dan penurunan berat badan. Kemudian, TPT juga dapat mencegah terjadinya TBC dengan efektivitas 60-90%. Jika timbul efek samping, jangan panik dan segera pergi ke puskesmas. Efek samping yang mungkin terjadi saat penggunaan obat TPT ada dua, yaitu efek samping yang ringan dan efek samping yang berat. Efek samping yang ringan seperti mual muntah, sakit perut, nyeri sendi, terbakar, kebas atau kesemutan, reaksi seperti flu, perubahan warna cairan tubuh, dan juga mengantuk. Untuk efek samping yang berat yaitu seperti kebingungan, ruam kulit, shock, dan juga ikterik atau mata kuning. Berikut merupakan contoh efek samping yang dapat terjadi akibat penggunaan obat isoniazid, rifampicin, dan juga rifapentin. Panduan TPT 6H dan 3HR. Jika ternyata lupa minum obat, jangan khawatir karena obat masih bisa dilanjutkan. Yang penting, segera pergi ke puskesmas. Jika lupa tidak minum kurang dari 2 minggu, maka harus segera melanjutkan TPT. Namun, di akhir masa pemberian TPT harus ditambahkan jumlah hari yang terlewat minum obat. Contohnya, jika seorang anak dengan 3HR melewatkan 3 hari, dilanjutkan TPT untuk durasi 3 bulan, ditambahkan dengan 3 hari dari tanggal memulai. Jika sudah menyelesaikan pengobatan minimal 144 dosis untuk panduan 6H dan 68 dosis untuk 3HR, maka tidak perlu mengulang minum obat TPT. Jika sudah berhenti pengobatan lebih dari 2 minggu, dan belum mencapai 144 dosis untuk panduan 6H, atau 68 dosis untuk 3HR, maka dapat melanjutkan dan menyelesaikan minum obatnya dengan perpanjangan waktu hingga 239 hari untuk 6H dan 120 hari untuk 3HR. Lalu, kapan harus mengulang TPT 6H dan 3HR? Yaitu, apabila pasien tetap tidak dapat menyelesaikan minimal 144 dosis untuk panduan 6H atau 68 dosis untuk 3HR setelah diberikan perpanjangan waktu. Panduan 3HP yaitu pengobatan menggunakan INH dan rifapentin yang diminum seminggu sekali selama 3 bulan. Saat obat terlewat dalam minggu yang sama, ada 2 kondisi. Kondisi yang pertama, apabila jadwal minum di hari Minggu, kemudian terlewat 2 hari, maka minum obat yang terlewat di hari Selasa, tetapi selanjutnya tetap di hari Minggu. Kemudian kondisi yang kedua, apabila jadwal minum di hari Minggu, kemudian terlewat 3 hari, dan baru minum di hari Rabu, maka lanjutkan minum obat di hari Rabu sampai selesai pengobatan. Jika obat terlewat lebih dari seminggu, maka ada 2 kondisi. Kondisi yang pertama, yaitu jika terlewat 1-3 minggu, maka lanjut minum obat sampai semua 12 dosis diminum, sehingga memperpanjang waktu minum obat hingga maksimal 16 minggu. Kemudian kondisi yang kedua, yaitu jika terlewat 4 minggu atau lebih, maka pertimbangkan untuk mengulang dari awal. Jika kepatuhan terhadap rutinitas mingguan tidak memungkinkan, maka pertimbangkan untuk menghentikan 3HP dan menawarkan alternatif pengobatan lain.